عرف الكون سلاما من إمام المرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga dan melindungi kita semuanya. Amin. Melanjutkan syiar Aulia di Pulau Bali yang kedua. Beliau adalah Syekh Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Setelah ditemukannya makam Syekh Ahmad Hamdun Khairus Soleh, menambah rasa optimis bagi para jamaah Manaqib Al-Jamali, terlebih lagi Bapak Pengasuh untuk mewujudkan penemuan makam Wali Pitu di Bali. 1 tahun telah berjalan dan berikutnya pada tahun 1993 Masehi melanjutkan lagi pencariannya. Keesokan harinya setelah berada di Bali, para jamaah menemui dan bersilaturahmi kepada salah seorang pengasuh pondok pesantren di Bali. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Nur Hadi, pengasuh pondok pesantren Hufadul Quran Tabanan. Bapak Kiai Haji Nur Hadi bercerita bahwa di Bukit Bedugul ada salah satu makam, tetapi beliau tidak tahu siapa yang dimakamkan di Bukit Bedugul. Kemudian Habib Thayyib Asghab, penemu Wali Pitu Bali, menjelaskan bahwa itu adalah makamnya Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Lokasi makam Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi berada di atas bukit yang tinggi dan berada di tengah cagar alam milik perhutani, sehingga apabila akan berziarah ke makam tersebut, diharapkan para jamaah membawa peralatan yang sekiranya berguna di tengah perjalanannya. Di awal tahun 2000-an, kami sendiri beserta beberapa jamaah melaksanakan penelusuran dan pendakian ke atas bukit yang tinggi di Bedugul tersebut, yang pada waktu itu jalannya masih berupa jalan setapak yang sangat licin, curam, dan sangat berbahaya ketika tidak hati-hati untuk melaksanakan perjalanannya. Tapi alhamdulillah, pada kesempatan sekarang ini sedikitnya sudah lebih baik, sehingganya mempermudah akses bagi para jamaah yang akan melaksanakan ziarah ke makam beliau. Di lokasi makam beliau ditemukan juga beberapa makam, dan itu adalah merupakan makam para santri beliau, pengikut beliau yang senantiasa setia mengikuti beliau dan memohon bimbingan beliau, sekaligus untuk bersama-sama bertaqarrub, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para jamaah ataupun para kaum muslimin wal muslimat yang ingin berziarah ke makam beliau, hendaknya menemui juru kunci yang berada kurang lebih 200 meter sebelum kebun raya Bedugul, dan selanjutnya bersama beliau memohon izin kepada petugas penjaga yang ada di kebun raya Bedugul untuk melanjutkan perjalanannya dan berziarah ke atas bukit Bedugul ke makam Habib Umar. Berikutnya beberapa keistimewaan dan karomah dari Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. 1. Beliau adalah seorang Habib yang memiliki garis keturunan dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 2. Beliau adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggi serta luas pengetahuan ilmu agamanya. 3. Beliau sering uzlah dan berkholwat
di atas puncak Bukit Bedugul untuk bertakorup dan bermunajat kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu sendirian ataupun disertai dengan beberapa orang pengikutnya. 4. Beliau dapat mencapai puncak yang tertinggi tersebut dengan cepat yang secara normal harus ditempuh dengan berjalan kaki kurang lebih 3-5 jam sampai ke tujuan. 5. Beliau seorang penyebar agama Islam yang gigih, bersabar, dan tetap bersemangat tanpa pamrih dalam menyebarkan dan mengajarkan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga agama Islam dapat berkembang baik di daerah tersebut. 6. Dikarenakan letak makam beliau yang berada di puncak yang sangat tinggi sekali, tidak memungkinkan diadakan pemasangan saluran air untuk mencapai ke sana. Tetapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah kekurangan air ketika berziarah ke makam tersebut, walaupun dengan jumlah jamaah yang agak banyak. 7. Di antara karomah yang dimiliki oleh Syekh Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi, didapat keterangan bahwa pada suatu hari di saat beberapa penduduk yang berada di bawah Bukit Bedugul dengan dipimpin oleh seorang kiai yang berasal dari Malang, Jawa Timur, yakni Kiai Haji Abdul Karim, berniat mengadakan kerja bakti untuk pembangunan makam Syekh Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi. Namun, di tengah proses pembangunan makam tersebut, tiba-tiba diberhentikan oleh Dinas Kehutanan karena belum mendapatkan izin. Karena pembangunan tersebut dilarang, akhirnya para penduduk kembali pulang ke rumahnya masing-masing, termasuk Kiai Haji Abdul Karim. Namun tak selang beberapa lama, kemudian Kepala Dinas Perhutani yang melarang pembangunan tersebut jatuh sakit, dan beberapa dokter telah mengobati, tetapi belum juga berhasil, malah tambah semakin bertambah parah. Pada suatu malam, kepala dinas yang sedang sakit parah tersebut bermimpi jika ia ingin sembuh, ia harus meminta maaf kepada segenap penduduk, terutama kepada pimpinan pembangunan, yaitu Bapak Kiai Haji Abdul Karim. Pada mulanya mimpi itu tidak dihiraukan, akan tetapi pada malam-malam berikutnya Bapak Kepala Dinas sering bermimpi, dan mimpi tersebut selalu sama, yakni perintah untuk meminta maaf. Melihat hal tersebut, Kepala Dinas memerintahkan kepada stafnya untuk menemui Bapak Kiai yang memimpin prosesi pembangunan makam tersebut dan meminta maaf, yang selanjutnya dilanjutkan pembangunan tersebut sesuai prosedur kesepakatan dan izin dari perhutani. Pada suatu hari, Bapak Kepala Dinas menemui Bapak Kiai Haji Abdul Karim, menjelaskan bahwa sebenarnya sakit yang diderita beliau tidak ada hubungannya dengan peristiwa di atas bukit. Semuanya itu semata-mata atas ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kiai Haji Abdul Karim juga memberikan beberapa saran serta obat untuk kesembuhannya. Dengan izin Allah, sakit yang diderita oleh Bapak Kepala Dinas berhasil sembuh, dan akhirnya beliau dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kami akhiri, marilah bersama-sama kita berdoa untuk beliau dan juga para santri dan pengikut beliau yang telah wafat. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim
wa'fu anhum. Amin. Demikian episode kedua ini, semoga Allah memberikan kemanfaatan. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga, melindungi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.